Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman TI, kita akan membahas mata kuliah desain analisis algoritma lanjut. Di antaranya adalah MLP dan backpropagation. Di sini bahasan MLP ini merupakan supervised machine learning ya, yang dapat mengatasi permasalahan yang tidak linear separable ya. Ini tidak linear itu maka pakainya XOR ya, di sini XOR. Ini saya sampelkan adalah variabel A dan B. Sehingga kelebihannya dapat kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh single layer perceptron, karena kalau single layer itu tidak menggunakan lapisan tersembunyi tapi langsung dari input ke output. Nah, ini sangat simpel sekali kalau di perceptron tanpa layer ya. Oke. Kemudian problem sederhana yang dapat diselesaikan diantaranya itu adalah misalkan di mana logika XOR ini tidak dapat membagi menjadi dua bagian kelas dengan cara menarik satu garis lurus saja ya. Oke, hal ini disebabkan karena ketika kita menyelesaikan menggunakan MLP, ini dia akan mendapatkan satu hasil yang lebih maksimal. Oke, lalu bagaimana pengaruh di sini? Oke. Untuk persamaan MLP dan backpropagation itu sama-sama menggunakan ada bobot, ada lapisan tersembunyi, ada vektor bias ya. Kemudian ini output. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah pada pemakaian fungsi aktivasi ya, atau aktivasi function. Ada sigmoid bipolar, ada linear, ada sigmoid saja gitu ya. Oke, lalu kenapa sih itu ada gambar? Oke, kita lihat. Untuk penyelesaian MLP dan backpropagation itu sama-sama bisa untuk memprediksi suatu baik itu berupa data atau maupun berupa sebuah picture. Nah, di sini misalkan picture ini menandakan kita akan mengenali apakah gambar ini adalah sebuah boneka, maka kita bisa menggunakan MLP dan backpropagation. Bagaimana caranya? Biasanya sebuah objek itu dibuat matriks ya. Dibuat matriks seperti ini. Ini dibuat kolom matriks tinggal berapa kali berapa. Biasanya bukan semakin banyak semakin baik ya matriksnya, tapi tergantung permasalahan. Jadi kalau masalahnya rumit bisa semakin agak banyak. Tapi kalau permasalahannya simpel semakin banyak itu justru kadang membuat error. Gitu ya. Ini anggaplah kolom matriks. Oke. Matriks ini akan berbicara mengenai biner. Ya, di mana-mana matriks itu biner, yang tidak ada objeknya itu biasanya sistem akan memberikan nilai 0. Ini 0, 0. Oke, kemudian di sini ada yang ada objeknya itu terbaca 1. Jadi ini ada 1, oke 0. Tidak ada setengah ya, tapi 0, 1. Kemudian ini 0, 0, ini terpotong objeknya, iya, berarti 1, 1, 1, 1, 0. Gitu. Lalu di sini 0, 0, oke ini ada 1 ya. 1, 1, 1, 0, 0 misalkan. Kita lihat, lalu bagaimana ini caranya untuk memproses itu ya. Kita bisa lepas di sini. Misalkan kita pengenalan satu objek saja, berarti kita bisa buka di sini. Matriks dengan kombinasi 0, 0, 0, 0, berapa itu? 6, 7. 5, 6, 7. Kombinasi ini. Kemudian 0, 0, 1, 1, 1, 0. Satunya berapa? Oke, kurang 1 di sini. Oke. Kemudian bawahnya ada 0, 0, 1, 1, 1. Yang ketiga ya. Ini berarti kemudian di sini 0, 0. Bawahnya lagi 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Ini yang keempat, matriks keempat. Dan seterusnya. Desain matriks ini sistem akan bilang bahwa ini adalah boneka. Ya. Desain matriks ini dengan kombinasi 0, 0, 0, 0, 1 dan seterusnya ini adalah bicara boneka. Kemudian kalau pengenalan produk ya atau project atau objek ya, itu adalah dia akan
mengenali dulu salah satu yang dicontohkan. Oke, misalkan ini sebagai sampel, maka ini akan dicontohkan untuk pengenalan objek. Kombinasi matrik ini akan dikenali yang namanya boneka. Oke. Lalu kalau teman-teman itu akan menguji satu sistem itu lagi, teman-teman bisa misalkan menggambarkan satu boneka lagi di sini. Ketika ini dilatih, ini akan dikenali bahwa ini kombinasi matrik ini adalah boneka. Kemudian teman-teman bikin satu lagi. Oke, misalkan telinganya nggak ada telinganya deh, gitu ya. Oke, ini masih tetap begini, ini masih tetap begini, tapi ini nggak ada garisnya. Oke, nggak apa-apa. Kemudian kalau Anda beginikan lagi, oke, begini dengan kombinasi matrik yang sama, dengan ini jumlah X dan Y-nya sama, kita akan lihat apakah di sini 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7 misalkan ya. Kemudian 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Oke, di sini 1, 1. Ini 0, ini 1. Masih ada objeknya. Ini 0, ini 1, 1, 1. Lihat perbedaannya. Di sini posisi matrik kedua itu dia satunya hanya 2. Ini ya, ini dan ini. Di sini ada 3. 1, 2, 3. Kalau ini berbeda ya, ini 0 semua, oke. Ini ada satunya cuma 2, di sini 4, di sini 3, di sini 3. Kemudian di sini mungkin sama, anggaplah sama. Perbedaan ada di sini. Apakah ini akan tetap dikenali yang namanya boneka? Oh iya, karena kenapa? Itu karena MLP dan backpropagation itu mengenali yang namanya tingkat error, yang namanya toleransi kesalahan. Jadi masih bisa terbaca bahwa ini adalah boneka. Kenapa? Karena struktur di bawahnya sama dan ada sedikit perbedaan. Ini yang namanya toleransi kesalahan, atau yang kenapa dinamakan kecerdasan buatan? Karena sistem ini mampu mengenali kemiripan sebuah objek. Ya, jadi objek itu bisa dikenali karena mirip. Oke, karena mirip maka dia dikategorikan sama. Ini boneka. Oke, ketika diuji datanya ini yang masuk. Maka ini mungkin boneka 2 namanya. Karena ini terbaca sama dengan ini. Itu yang namanya pengenalan sebuah objek. Misal ini teman-teman punya sistem untuk mengenali sepeda motor. Ya, sepeda motor itu kalau di perpustakaan ada sepeda motor yang miliknya Mbak, siapa ya, saya lupa. Itu dulu bimbingan saya itu membahas tentang pengenalan sepeda motor. Nah, kenapa pengenalan sepeda motor? Oke, kita lihat sepeda motor dulu yang diujikan itu adalah bebek. Bebek itu bagaimana? Bebek itu mungkin seperti ini ya bentuknya ya. Oke, ini roda, saya nggak bisa gambar. Ini begini, ini jok. Ini roda lagi. Nah, mungkin begini bentuknya. Ketika ini dikenali oleh sistem, yang pertama ini adalah bebek. Lalu yang kedua dia dia memfoto motor saya waktu itu. Di sini ada belanjaannya. Dan ini tetap dikenali karena kesalahannya ada kecil. Ini kecil dari sebagian besar data yang dia baca. Ya. Ketika tanpa barang ini dianggap sebagai motor, tetapi ketika ditambahi kresek ketika waktu itu saya habis belanja, di sini dia foto waktu ujian, dia foto motor saya, ini masih terbaca sepeda motor bebek. Karena ini semuanya sama polanya, walaupun ini ada buntutnya sedikit, kemudian ini ada kombinasi apa, ini ada sedikit bagaimana gitu ya, tapi hanya kesalahan ada di sini, kesalahan kecil dari sebagian besar, maka ini masih ditoleransi bahwa ini masih dikategorikan adalah objek yang sama. Gitu ya. Itu adalah salah satu contoh penyelesaian menggunakan MLP dan backpropagation. Lalu kenapa ini bisa mengenali seperti itu atau bisa mentoleransi? MLP dan backpropagation atau kecerdasan buatan jaringan saraf tiruan, namanya aja jaringan saraf tiruan ya, itu berarti dia bisa meniru jaringan saraf kita. Kenapa dia bisa memproses itu? Karena di dalamnya kita berikan bobot di sini. Apa itu bobot? Nah, bobot ini pemberian nilai matematis yang menghubungkan neuron input ke hidden layer.
Ini disambungkan oleh bobot yang banyak di sini W11, 12 dan seterusnya. Yang digunakan untuk proses ini kemudian didapatkan dari pembilangan pembangkitan random. Ya, jadi adanya ini Anda memasukkan input dengan bobot diproses dengan menuju ke hidden layer. Untuk menuju ke vektor 1 itu adalah proses dari penghitungan bilangan yang random atau bilangan-bilangan yang dibangkitan ini. Jadi proses ini, hasil di sini itu tergantung dari berapa inputnya dan berapa bias yang kita masukkan. Ini dari objek, kalau ini kita masukkan sendiri biasnya. Kita bisa perkirakan, dan ini vektor ini didapat dari proses kalkulasi ini. Ya, itu namanya vektor hasil dari prediksi ini. Contoh lagi dalam pengenalan suatu penyakit. Misalkan nih ada TA-nya Bu Nur Hasanah waktu itu ya. TA-nya Bu Nur Hasanah itu berbicara tentang penyakit kalau nggak salah malaria. Prediksi penyakit malaria menggunakan jaringan backpropagation, bisa dicari di perpustakaan. Contohnya bagaimana? Misalkan di gejala. Apakah dia mengalami demam panas? Iya. Dia mengalami batuk? Tidak. Dia mengalami pilek? Iya. Dia mengalami demam tadi? Iya. Panas? Iya. Kemudian misalkan mual? Iya. Apakah dia mengalami dehidrasi? Iya. Dari gejala 1, 2, 3, 4, 5, apakah ini hasilnya? Oh ternyata nih anggaplah malaria kelas 1. Oke. Dari gejala berikutnya kita tuliskan, apakah mengalami gejala A? Iya. Oh tidak, mengalami ini iya, ini tidak, ini iya, ini tidak. Oh ini bukan kategori malaria, berarti dia tidak malaria. Tidak sakit misalkan, ini malaria 1. Dia mengalami gejala ini, tidak, ini iya, ini iya, ini iya, ini iya. Oh, dia ternyata malaria gejala tingkat 2. Nah, punya Bu Nur kayaknya seperti itu yang saya ingat ya. Jadi dia klasifikasi penyakit malaria berdasarkan gejalanya. Kok hampir sama dengan sistem pakar, Bu? Tidak. Kalau sistem pakar itu berbicara iya tidak, iya tidak, iya tidak. Tapi ini berbicara nilai pasti. Bahwa kalau ini tidak, ini iya, ini iya, 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 maka ini. Kalau sistem pakar masih ada pilihan. Tidak ini, iya. Kemana? Ke sini. Ini ya tidak, dia ke sini dan seterusnya. Itu perbedaannya. Nanti kita bahas itu di bab berikutnya ya, di bahasan berikutnya. Tapi di backpropagation dan MLP ini nilainya stabil. Nah, ini tugas kalian biasanya dalam tugas akhir adalah kalau dari dokter ini menandakan bahwa ini adalah malaria 1, ini tidak sakit, ini malaria 2 dan seterusnya, jenengan mengkomparasikan hasilnya, membandingkan dengan ini hasil dari dokter, ini hasil dari sistem. Ini sistem, ini dokter. Dokter bicara begini, cek ke sistemmu apakah ini benar. Ternyata di sistemmu ini malaria 2, berarti sistemmu keliru. Ini sama, ini tidak misalkan, ini tidak. Berarti ada yang salah dari sistemmu. Tapi kalau dari 100 data, tapi kesalahan itu hanya misalkan 5 kesalahan membaca, ini harusnya malaria 1 tapi terbaca malaria 2. Ini oke, ini cocok, ini cocok, ini cocok, hasilnya sama ya. Misalkan gejala ini, hasilnya malaria 2. Oke, cocok dengan sistem. Gejala ini itu malaria 1, gejala ini malaria 1 dan seterusnya. Ini ternyata sama. Maka sistem kamu mungkin bisa dikatakan sudah benar karena toleransi kesalahan yang bagus itu adalah ketika ada di atas atau kisaran 95%. Ini sistemmu udah bagus. Karena ada trial error yang ditoleransi oleh sistem. Tidak mungkin sistem itu benar semua. Karena pasti ada kesalahannya di proses pelatihan. Tapi kalau udah sistem benar ya harus benar semua gitu ya. Tapi kalau sudah 90% yang benar maka itu dikategorikan sistem kamu sudah baik gitu ya. Oke. Kalau dari 10 data kemudian yang salah 5 maka dicari dicari persentasenya. Berarti berapa? 0,5% ya. Ini sama dengan 0,5% kesalahan. Kok 0,5, maaf ya. Kalau 10 berarti, 1% berarti ini 0,5. 0,5 tingkat trial error, itu toleransinya sudah baik.
Ini sudah sangat tinggi validasinya, sudah benar. Nah ini, jadi teman-teman yang akan mengambil pembahasan ini itu adalah bukan mau ngambil apa sih sebenarnya, tapi tidak. Permasalahan yang kecil di lingkungan, di masyarakat itu bisa diangkat ke dalam tugas akhir. Oke ya, itu. Contoh lagi, di mana sih penerapan multilayer dan backpropagation ini misalkan? Ya, banyak sekali ada di objek klasifikasi, ada di speech recognition, ada di face recognition, ya, ada di klasifikasi, ada di gold price forecasting misalkan, ya kan, prediksi harga emas gitu kan. Kemudian ada prediksi cuaca, ada regresi untuk penghitungan regresi dan seterusnya. Itu banyak sekali. Tetapi intinya adalah MLP dan backpropagation sama-sama menggunakan hidden layer, tetapi perbedaannya hanya di penggunaan fungsi aktivasinya. Sama-sama bisa mengenali objek yang tidak beraturan atau yang kita kenal dengan linear sparable, bisa juga digunakan untuk memprediksi yang sudah teratur, tapi itu tidak penting. Karena kalau yang sudah teratur ngapain diprediksi gitu kan. Misalkan contohnya nih, ada ini benda, apakah ini kotak, apakah ini bulat, ini nggak perlu diprediksi. Ini sudah jelas gitu loh. Tapi kalau bentuk boneka kan berbeda-beda, bentuk sepeda motor juga berbeda-beda. Namanya penyakit itu kenapa kita berbicara namanya prediksi, dokter bisa salah karena belum tentu pasti. Contoh nih, COVID nih kadang ada yang batuk tapi tidak pilek. Ada yang langsung menggigil tapi tidak bapil. Itu masih kategori COVID karena kenapa? Diambil dari hasil akhirnya, dari sampel virus yang ada. Sama juga dengan ini. Ini bisa diprediksi ketika datanya mendekati ini ya. Karena datanya mendekati gitu loh. Nah, misalkan di sini, ini data asli. Nih, virus nih kayak gini nih komposisinya. Oke. Lalu kalau ada perkembangan yang kayak gini, yang di sini harusnya 4, di sini ternyata 2, tapi komposisi di bawahnya masih sama, itu masih dalam kategori benda yang sama. Gitu. Maksudnya begitu ya. Nah, di dalam jurnalnya teman-teman itu juga begitu. Prediksi apapun itu, polanya sama. Ya, ketika nilai jadi dalam MLP dan backpropagation itu ada nilai utama yang jadikan acuan. Jadi mengenali dulu objeknya, ya kan? Mengenali dulu objeknya, baru nanti ada namanya pengujian. Nah, pengujian ini datanya bebas. Karena data 1 sampai 100 ini tidak mungkin sama. Pasti berbeda-beda semua. Nah, ketika data sumbernya hanya 1 misalkan ini, mampukah 100 data ini dibaca baik oleh sistem yang dengan tes uji ini? Nah, makanya kadang ada yang mirip tapi bukan. Nah, ini bisanya ada yang namanya trial error. Nah, di sini trial error ini toleransinya berapa persen? Kalau masih di atas 95 ke atas, itu masih dikatakan baik toleransinya. Tapi kalau sudah di bawah ini, maka ada yang keliru. Entah itu datanya, entah itu tidak cocok. Apakah data ini cocok untuk diselesaikan menggunakan MLP dan backpropagation? Itu baru kita tahu setelah ada data asli yang terbaca dan di dalam hasil. Nah, ini biasanya nanti bisa dilihat apakah datanya cocok nggak nih diselesaikan pakai MLP, cocok nggak nih diselesaikan pakai backpropagation, ataukah menggunakan SOM atau LVQ yang kita belum bahas itu ya. Nah, itu nanti kita bisa bandingkan setelah kita bahas self-organizing map dan learning vector quantization. Ini fungsinya sama, yaitu membaca objek yang seperti ini, membaca objek yang seperti ini. Ada nih punya anak TI, SOM itu menggunakan untuk klasifikasi batik. Nah, kalau dulu ada batik Purbodadi yang dia pakai, kamu bisa pakai. Bagaimana caranya mengklasifikasi batik Wonosobo? Bisa nggak nih? Nah, kenapa pakai SOM tidak pakai ini? Ya nanti kita lihat, karena hasil bukan prosesnya ya. Sebenarnya prosesnya sama, tapi hasil yang dibuat oleh MLP dan backpropagation ini agak sedikit berbeda caranya dengan SOM dan LVQ. Ya, itu. Jadi berbeda sekali. Nah, makanya ini kenapa cocok pakai MLP, kenapa cocok pakai backpropagation, kemudian LVQ dan SOM dan seterusnya. Gitu ya teman-teman ya, pada dasarnya itu bisa mengenali sebuah penyakit dengan gejala yang dimasukkan, bisa mengenali objek yang difoto,
Jangan foto sebuah apel, sebuah jeruk dan seterusnya. Itu nanti akan dikenali apakah itu objek itu jeruk, apakah apel dan seterusnya oleh kedua algoritma ini dengan model yang seperti ini. Semua objek yang dikenali pasti dibikin matrik. Nah, matriknya besar atau kecil tergantung dari tingkat kesulitan sebuah objek. Nah, matrik ini dikenali ditandai dengan 01. Nah, komposisi ini menjadi kunci, kemudian komposisi mana lagi yang dijadikan uji. Jadi data uji itu dimasukkan berdasarkan data pelatihan yang dimasukkan. Gitu ya teman-teman ya, kurang lebihnya ya. Oke, baik, mudah-mudahan paham. Kalau tidak paham bisa nanti ditanyakan dalam grup atau bisa japri ke saya. Begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.